Chandra Asri menawarkan obligasi dalam 3 seri dengan tenor berbeda. Seri A memiliki tenor 3 tahun, seri B tenor 5 tahun, dan seri C tenor 7 tahun. Pemirsa PT Chandra Asri Pasifik Tbk berencana menerbitkan obligasi senilai 1,5 triliun rupiah sebagai strategi memperkuat permodalan perseroan. Penerbitan ini menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 5 dengan target dana 6 triliun rupiah. PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA berencana menerbitkan obligasi senilai 1,5 triliun rupiah sebagai strategi memperkuat permodalan perseroan. Penerbitan obligasi ini merupakan tahap pertama dari program obligasi berkelanjutan 5 Chandra Asri Pasifik. Informasi tersebut tercantum dalam prospektus yang diterbitkan pada Jumat 18 Desember 2025. Langkah ini diambil emiten petrokimia milik Prayogo Pangestu untuk memperkuat struktur permodalan dan menjaga fleksibilitas keuangan. Chandra Asri menawarkan obligasi dalam 3 seri dengan tenor berbeda. Seri A memiliki tenor 3 tahun, seri B tenor 5 tahun, dan seri C tenor 7 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 13 April 2026. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja termasuk pembelian bahan baku produksi. Adapun berdasarkan pemeringkatan Pevindo, obligasi tahap 1 2025 ini memperoleh peringkat double amin dengan masa berlaku hingga September 2026. Perseroan menargetkan obligasi ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 14 Januari 2026 setelah melalui masa penawaran akhir tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan upah minimum provinsi tahun 2026 akan mengalami kenaikan. Penyesuaian angka kenaikan tersebut akan dilakukan dengan memperhitungkan berbagai indikator ekonomi, mulai dari inflasi hingga pertumbuhan ekonomi. Pramono mengaku telah mendapatkan laporan terkait keputusan Presiden mengenai penetapan UMP. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan bersikap adil dalam menentukan besaran upah bagi buruh maupun pengusaha. Pramono telah meminta jajarannya untuk segera membahas UMP 2026 agar Jakarta tidak terlambat dalam menetapkan kebijakan tersebut. Saya sudah mendapatkan laporan mengenai keputusan Presiden tentang hal itu, sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha, dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya. Karena memang angkanya kan sudah ada range-nya, sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara. Pemirsa, Kementerian Keuangan terus membenahi sistem perpajakan Cortex guna menggenjot penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa mengatakan perbaikan sistem menjadi prioritas agar proses pemungutan pajak semakin efisien ke depan. Menurut Purbaya, perbaikan Cortex menjadi krusial karena sistem ini sempat mengalami kendala pada Januari hingga Februari 2025. Gangguan tersebut menyebabkan kesulitan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN oleh wajib pajak dan berdampak pada penerimaan pajak nasional. Sebagai bagian dari pembenahan, Kemenkyu telah melakukan simulasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi melalui sistem Cortex terhadap lebih dari 60.000 wajib pajak. Kemenkyu mengklaim uji coba tersebut berjalan dengan baik. Pajak untuk Cortex sudah bisa kita perbaiki dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Tapi tetap aja mungkin ke depan akan kita perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan berapa? 60.000 orang login. Pemirsa, PT Semen Indonesia Persero Tbk mencatat pendapatan sebesar 25,3 triliun rupiah, turun 3,76% secara year on year. Dan laba bersih anjlok sekitar 84% akibat lesunya permintaan domestik. Perseroan berharap proyek infrastruktur besar yang direncanakan pemerintah bisa menjadi katalis permintaan semen pada tahun 2026.
PT Semen Indonesia Persero Tbk berharap bahwa proyek infrastruktur besar yang direncanakan pemerintah bisa menjadi katalis permintaan semen pada tahun 2026. Sejumlah analis melihat bahwa realisasi anggaran infrastruktur dan program pembangunan rumah besar-besaran diperkirakan akan menyerap volume semen lebih tinggi sehingga mendorong penjualan SMGR di awal 2026. Program pembangunan 3 juta rumah baru yang dijadwalkan berjalan efektif pada 2026 juga dipandang sebagai faktor yang mampu menyokong permintaan semen secara signifikan. Selain program rumah baru, proyek infrastruktur strategis nasional lain seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas publik turut menjadi harapan pasar untuk mendorong konsumen semen curah. SMGR bahkan terlihat dalam sejumlah proyek besar seperti pasokan semen untuk pembangunan jembatan Kabanaran yang menggambarkan keterlibatan perseroan dalam proyek infrastruktur nyata menjelang 2026. Prospek tersebut didukung oleh pandangan analis bahwa penyaluran anggaran fiskal dan realisasi pembangunan akan meningkat, termasuk potensi penurunan suku bunga di 2026 yang diharapkan bisa menggairahkan sektor properti dan konstruksi. Dengan demikian, harapan terhadap lonjakan permintaan semen menjadi salah satu sentimen positif yang dicermati dalam prospek kinerja SMGR di tahun depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta gubernur tidak mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan sebesar 0,5 hingga 0,9. KSPI mengancam akan menggelar terkait aksi nasional jika gubernur mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengancam akan menggelar aksi nasional dan demonstrasi besar-besaran secara bergelombang jika gubernur mengubah atau menghapus angka rekomendasi Dewan Pengupahan. Aksi masif ini bakal dilakukan setelah tanggal 24 Desember atau menunggu pengumuman resmi keputusan para gubernur. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, ancaman aksi tersebut didasari kekhawatiran buruh jika angka indeks tertentu yang sudah direkomendasikan di tingkat kabupaten kota akan dicoret atau diubah oleh gubernur. Said Iqbal menegaskan tuntutan buruh untuk UMP 2026 tetap berada di angka kenaikan 6% hingga 7%, setara dengan indeks alfa di angka 0,9, seperti yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. 0,9 usulan Serikat Buruh. 0,5 jalan tengah yang diambil oleh Presiden. Usulan menterinya itu ditolak semua. Nah, dengan demikian, kami minta catatan yang keempat ini, gubernur jangan merubah angka yang sudah disepakati Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang upah minimum provinsi 2026. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan formulasi kenaikan upah yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.